Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan mereka ila syahadati an la ilaha illallah dan lil dari'ah, menutup celah ataupun jalan-jalan yang menuju kepada salatku, kesyirikan. sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid, dan alhamdulillah kita memasuki pada bab yang baru, bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Bab barang siapa yang mewujudkan hakikat tauhid, maka ia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya tidaklah seorang itu dikatakan dia mewujudkan hakikat tauhid pada dirinya sampai dia benar-benar membersihkan dirinya dari berbagai macam kesyirikan, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Dia bersihkan dirinya dari kebid'ahan, baik itu bid'ah qauliyah ataupun i'tiqadiyah ataupun fi'liyah, dan dia meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu ahibati fillah, dengan mengikhlaskan segala amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan ataupun niat, dengan menyelamatkan itu semua dari kesyirikan yang besar yang akan merusak pokok dasar tauhidnya, ataupun dari kesyirikan yang kecil yang dapat menghilangkan kesempurnaan tauhidnya, dan dia pun meninggalkan kebid'ahan dan kemaksiatan yang dapat menodai tauhidnya. Maka barang siapa yang mewujudkan pada dirinya hakikat tauhid, hatinya dipenuhi dengan keimanan kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam setiap amal ibadah, dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti inilah yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Dan di antara ciri khas orang-orang yang benar-benar mewujudkan hakikat tauhid pada dirinya, maka akan tampak pada dirinya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan yang sempurna, dan begitu pula kuatnya tawakal seorang hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan berpaling, hatinya tidak akan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa tertuju hanya kepada Allah, tidak terpaut kepada makhluk ataupun kepada manusia, tidak meminta-minta kepada mereka baik dengan lisan, ya, secara langsung ataupun tidak secara langsung. Karena zahir dan batinnya, ucapan dan perbuatannya, cinta dan murkanya, semua keadaan dirinya dia tujukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ciri khas orang-orang yang benar-benar mewujudkan hakikat tauhid pada dirinya. Wan nasu fi hadzal maqamil azim darajat. Sehingga manusia pada keadaan yang seperti ini, kedudukan yang seperti ini, mereka bertingkat-tingkat. Sebagaimana Rabbuna tabaraka wa taala berfirman, walikulli darajatum mimma amilu. Di setiap manusia memiliki tingkatan-tingkatan sesuai dengan amal perbuatan yang telah mereka lakukan. Maka ahibati fillah, tidaklah dikatakan ataupun tidaklah mewujudkan tauhid itu dengan angan-angan belaka ataupun hanya dengan pengakuan semata, ya. Akan tetapi orang yang benar-benar mewujudkan hakikat tauhid itu akan tampak pada perkara tauhid ataupun akan mengakarnya perkara tauhid pada hatinya, sehingga muncullah amal ibadah yang sesuai dengan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan melalui Rasulnya, dan akan tampak kebaikan diri seorang hamba tersebut ketika dirinya benar-benar mewujudkan hakikat tauhid. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah
Dan makna ummah di sini adalah seorang imam, pemimpin. Dan begitu pula maknanya qudwah, contoh, suri tauladan. Maka ambillah contoh pada diri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Orang yang bertauhid, qanitan lillah, dan dia pun taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, dan makna hanif adalah muqbilun ilallah. Dia senantiasa tertuju menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak condong ataupun tidak berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walam yakum minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik, tidak berbuat kesyirikan. Maka hibati fillah, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil suri tauladan dari Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim, seorang manusia yang benar-benar mewujudkan hakikat tauhid pada dirinya dan juga keluarganya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan dirinya di dunia dan di akhirat. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang dari Husain ibni Abdurrahman, beliau mengatakan, kuntu inda Sa'id bin Jubair, aku berada bersama Sa'id bin Jubair. Kemudian dia mengatakan, ayyukum ra'a kaukab alladhi inqadda al-bariyah, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh ya pada tadi malam? Maka dia mengatakan, ana, saya melihatnya. Thumma qultu, kemudian aku pun mengatakan, amma inni lam akun fi shalah, akan tapi saya ketika itu bukan dalam keadaan salat. Ya, pada malam itu bukan keadaan salat. Lihat bagaimana para ulama salaf terdahulu, ya, mereka khawatir akan dipuji dengan suatu amalan yang mereka tidak melakukannya, sehingga mereka menjelaskan bahwasanya saya tadi malam memang melihat bintang, akan tapi saya ketika itu tidak salat. Walakinni ludightu, akan tetapi yang membuatku tidak tidur pada malam itu karena aku tersengat, katanya. Qala fama sana'ta, maka sahabatnya tadi mengatakan, apa yang kau perbuat? Irtaqaitu, aku meruqiyahnya. Qala fama hamalaka ala dzalika, maka sahabat tadi mengatakan, apa dasarnya sehingga engkau melakukan hal tersebut? Dan ini sudah biasa di kalangan para ulama, di kalangan para salaf, mereka bertanya tentang dalil dasar perbuatan tersebut. Qultu, maka aku pun mengatakan, hadithun, sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Sya'bi, ya, dan dia mengatakan, haddatsana an Buraidah an Husayb, telah meriwayatkan kepada kami dari Buraidah ibnu Husayb, annahu qala, bahwasanya dia mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw hummah, tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain ataupun hummah, yakni demam. Ya. Qala, maka beliau mengatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami', sungguh, ya, alangkah baiknya, ya, riwayat hadis ini. Akan tetapi saya mendengar dari Abdullah bin Abbas, di mana Nabi SAW bersabda, uridat alayyal umam, telah diperlihatkan kepadaku, kata Nabi SAW, umat-umat. Maka aku melihat seorang Nabi, wa ma'ahu rahtun, yang hanya memiliki pengikut jumlah ataupun bilangan jari. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan, dan seorang Nabi yang hanya memiliki pengikut satu ataupun dua orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan seorang Nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut. Kemudian Nabi SAW melihat segerombolan besar, ya, umat yang sangat banyak jumlahnya, sehingga Nabi SAW mengira itu adalah umatnya. Maka dikatakan, wahai Nabi, ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Maka ketika itu pula aku melihat kepada gerombolan besar yang lebih besar lagi daripada sebelumnya. Maka dikatakan kepadaku, inilah umatmu wahai Muhammad, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Inilah menjadi syahid dalam pembahasan kita hibati fillah, bahwasanya di antara umat Nabi SAW ada 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Thumma nahadha, kemudian setelah Nabi SAW mengucapkan hal tersebut, beliau pun bangkit dan masuk ke rumahnya. Sehingga gemuruhlah ataupun ributlah manusia. Mereka berbicara, bertanya, siapa gerangan mereka ini? Bagaimana sifat-sifatnya? Bagaimana ciri-ciri mereka?
yang akan masuk ke dalam surga. Ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam. Ada yang mengatakan demikian dan demikian. Banyak silang pendapat. Maka Nabi SAW beliau mengatakan, fakharaja Rasulullah SAW. Maka keluarlah Nabi SAW dari rumahnya, fa'akhbaru. Dan Nabi SAW pun mengabarkan bahwasanya mereka adalah humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Wala yaktawun, tidak berobat dengan sistem kai, besi panas. Wala yatatayyarun, dan tidak bertatayyur, beranggapan sial dengan burung ataupun dengan bebunyian ataupun dengan bebauan dan selainnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Rabbnya mereka adalah orang-orang yang bertawakal. Maka inilah sifat orang-orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Berdirilah salah seorang sahabat yang bernama Ukashah ibni Mihsan. Kemudian dia mengatakan, "Ud'ullah ayyaj'alani minhum." Wahai Rasul, doakan saya agar saya termasuk golongan mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, "Anta minhum." Sesungguhnya engkau termasuk golongan mereka. Kemudian berdiri lagi laki-laki yang lain seraya mengatakan yang sama dengan yang dikatakan oleh Ukashah. Maka Nabi SAW menutup itu semua dengan ucapannya, sabaqaka Ukashah. Sungguh Ukashah telah mendahuluimu. Maka ahibati fillah, inilah sebuah keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang mewujudkan pada dirinya hakikat tauhid. Kelak mereka akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ya termasuk orang-orang yang masuk di dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Innahu waliyun dzalika wa qadirun alaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.